Halo, selamat siang Mas Farhan. Selamat siang Mas Barik. Di sini aku mau mempresentasikan apa yang telah aku buat gitu loh, tentang identifikasi cacat las melalui ultrasonic test. Baik. Sebelumnya Mas Farhan tahu nggak sih apa itu pengelasan? Boleh dijelasin nggak Mas Barik apa itu Eh, pengelasan? Oke, pengelasan adalah penyambungan dua atau lebih logam agar menjadi satu kesatuan yang kuat dan kokoh. Proses pengelasan merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan fabrikasi dan perbaikan struktur logam, terutama pada industri perkapalan, konstruksi, maupun manufaktur. Pengelasan berfungsi untuk menyambung dua atau lebih logam agar menjadi satu kesatuan yang kuat dan kokoh. Namun, hasil las yang tidak memenuhi standar kualitas dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti cacat las, penurunan kekuatan sambungan, hingga potensi kegagalan struktural secara keseluruhan. Kondisi tersebut tentu dapat membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun operasional. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan inspeksi las sebagai langkah untuk memastikan hasil pengelasan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Melalui proses inspeksi, setiap sambungan las dapat diperiksa untuk mendeteksi adanya cacat, kesalahan prosedur, atau ketidaksesuaian terhadap spesifikasi. Dengan dilaksanakannya inspeksi las secara menyeluruh, diharapkan dapat tercipta hasil las yang aman, kuat, dan memiliki daya tahan tinggi, sehingga kualitas konstruksi secara keseluruhan dapat terjaga dengan baik. Lalu, karena di sini aku dapatnya NDT (non destructive test), yaitu pengujian cacat las dari dalam yang tidak merusak dari struktur si pengelasan tersebut. Proses pengelasan seringkali rentan menghasilkan cacat internal yang tidak terdeteksi secara visual seperti keretakan mikro, porositas, inklusi non-logam. Kegagalan sambungan las dapat mengakibatkan kerusakan material yang masif, bahkan kecelakaan fatal. Oleh karena itu, pengujian non-destructive test menjadi sangat diperlukan. Sebelumnya NDT juga ada banyak macam-macam, dan di sini aku mau memberikan salah satu pengujian NDT, yaitu pengujian ultrasonic test. Pengujian ultrasonic test adalah metode NDT yang paling andal dan banyak digunakan dalam industri perkapalan. Keunggulannya meliputi deteksi cacat sekecil mungkin, non-invasif, portabilitas, dan efisiensi yang lebih ekonomis dibandingkan metode radiografi di lapangan. Lalu memahami gelombang ultrasonik, yaitu ada konversi energi, yaitu bagaimana sih gelombang ultrasonik yang dihasilkan melalui konversi energi listrik menjadi energi mekanik. Efek piezoelektrik dapat menembus material padat, yaitu gelombang ultrasonik dihasilkan oleh transducer piezoelektrik, yaitu komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Gelombang suara frekuensi tinggi melalui efek piezoelektrik. Ketika arus listrik bolak-balik diberikan, kristal piezoelektrik bergetar dan menghasilkan gelombang mekanik longitudinal atau transversal yang dapat merambat ke dalam material padat. Gelombang ini menembus material karena partikel-partikel di dalam material mentransfer energi getaran dari satu ke yang lain tanpa perpindahan massa. Semakin rapat dan homogen struktural material, semakin baik gelombang dapat merambat di dalamnya. Yang kedua itu ada interaksi dengan cacat. Bagaimana sih gelombang tersebut berinteraksi dengan cacat internal untuk memberikan indikasi yang akurat. Saat gelombang ultrasonik merambat di dalam material dan menemui cacat seperti porositas, inklusi, terak, atau retak, sebagian energi gelombang dipantulkan kembali ke transducer, dibiasakan atau disebarkan, dan terhambat karena perbedaan impedansi akustik antara logam sehat dan cacat. Refleksi ini kemudian diterima kembali oleh transducer dan diubah menjadi sinyal listrik yang ditampilkan pada layar
osiloskop atau monitor alat beauty. Dari waktu tempuh, pantulan, dan amplitudo sinyal pantulan, operator dapat menentukan 1. Kedalaman cacat, 2. Keukuran relatif cacat, dan yang ketiga itu jenis indikasi, misalnya retak tajam menghasilkan pantulan kuat dan pori menghasilkan pantulan lemah dan menyebar. Yang ketiga ada perbedaan teknik. Bagaimana perbedaan teknik UT mengaruhi kemampuan deteksi dan akurat identifikasi cacat las. Dalam pengujian ultrasonic test terdapat 2 teknik utama, yaitu teknik pulsa gema, itu menggunakan salah satu transducer untuk mengirim dan menerima gelombang. Pantulan dari cacat internal akan kembali ke transducer dan muncul sebagai gema pada layar. Kelebihannya itu dapat menentukan posisi kedalaman cacat dan hanya memerlukan satu sisi akses material. Namun juga ada kelemahannya nih Mas Farhan, yaitu interpretasi sinyal bisa sulit jika ada banyak cacat berdekatan. Cocok untuk inspeksi las karena posisi cacat dapat diketahui dengan akurat. Teknik yang kedua itu ada teknik transmisi, yaitu menggunakan 2 transducer atau pemancar dan 1 penerima di sisi berlawanan material. Lalu cacat dideteksi dari penurunan intensitas gelombang yang diterima. Kelebihannya itu sensitif terhadap adanya cacat besar yang menghalangi gelombang. Namun juga ada kelemahannya, itu tidak dapat menentukan posisi kedalaman cacat dan membutuhkan akses 2 sisi material. Cocok untuk deteksi cacat besar atau inspeksi material tipis. Lalu ada prinsip fisika dan deteksi cacat nih Mas. Pengujian ultrasonic test memanfaatkan gelombang mekanis berfrekuensi tinggi atau lebih dari 20 kHz. Prinsip kerjanya melibatkan 1. Frekuensi tinggi, itu gelombang ultrasonik dengan frekuensi 250 kHz hingga 15 MHz digunakan untuk deteksi cacat. Lalu ada pantulan gelombang, yaitu cacat internal memantulkan sebagai energi gelombang kembali ke transducer. Lalu ada transducer, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya. Lalu ada koplan, yaitu zat perantara memastikan perambatan gelombang yang konsisten dari transducer ke material uji. Lalu ada komponen-komponen di sistem UT, yaitu ada generator, yaitu menghasilkan sinyal elektronik berupa sambungan voltase bolak-balik. Kedua ada transducer, yaitu mengeluarkan berkas gelombang suara ultrasonik dan menerima pantulan. Tiga itu ada koplan, zat penghantar gelombang getaran ultra ke benda uji, itu memastikan kontak akustik yang baik. Yang 4 itu ada peralatan elektronik, memperkuat sinyal dan mengubahnya dari transducer untuk analisis. Yang kelima itu ada peralatan display, itu gunanya untuk menampilkan output atau chart untuk identifikasi cacat. Yang keenam itu ada electronic clock, yaitu sebagai titik referensi primer dan mengkoordinasikan seluruh sistem pengukuran. Lalu ada teknik-teknik ujian ultrasonik yang udah saya jelaskan tadi. Itu ada pulsa gema, itu teknik paling umum. 1 transducer sebagai pemancar dan penerima. Waktu tempuh pulsa dan gema menentukan lokasi cacat. Yang kedua itu ada transmisi, itu menggunakan transducer terpisah. Penurunan intensitas sinyal menunjukkan adanya cacat. Yang ketiga itu ada resonansi, menggunakan frekuensi variabel untuk mengukur ketebalan material secara tepat. Jadi kesimpulannya dari Fondasi Keamanan Maritim itu pengujian ultrasonik adalah metode esensial untuk mengidentifikasi cacat pada sambungan las di industri perkapalan dengan pemahaman mendalam tentang prinsip kerja, peralatan, dan teknik. Inspektur dapat secara akurat mendeteksi cacat internal yang tidak terlihat, menjaga integritas struktural dan keselamatan operasional kapal. Mungkin penjelasan yang sudah saya berikan tadi dari Mas Farhan, apakah ada pertanyaan? Mungkin dari aku pertanyaan itu terkait NDT itu sendiri ya. Nah dari NDT sendiri itu macam-macamnya itu apa aja sih Mas Bari? Oke, good question Mas Farhan. Jenis-jenis NDT itu biasanya ada 8, yaitu visual test, magnetic particle test, dye penetration test, ultrasonic test, radiographic test, eddy current test, acoustic emission, dan
biasanya itu juga ada lites. Mungkin dari Mas Farhan ada pertanyaan lain? Mungkin dari aku cukup ya Mas Derek. Mungkin dari Mas Farhan cukup, dari aku juga cukup. Aku Barik Ramadan dengan NIM 21090123140 dari mahasiswa S1 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro mengucapkan terima kasih. Sekian.